Puji Tuhan, saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Sahabat Doa, di mana melalui program ini saudara akan dikuatkan melalui kebenaran firman Tuhan, dan saudara akan didoakan dalam pergumulan-pergumulan hidup saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program Sahabat Doa ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan, sebelum saya akan menopang saudara dalam doa, dalam segala pergumulan saudara, terlebih dahulu saya rindu iman saudara dibangkitkan melalui firman Tuhan. Karena firman Tuhanlah yang membangkitkan iman kita. Itu sebabnya saat ini siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan iman saudara dibangkitkan melalui renungan firman Tuhan sebelum kita akan berdoa bersama. Adapun teks firman Tuhan yang menjadi dasar bagi renungan firman Tuhan di dalam video ini saudara adalah dari Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 41 sampai ayat 47. Demikian firman Tuhan. Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecah-mecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan bersehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Puji Tuhan saudara, di dalam teks firman Tuhan ini konteksnya adalah yaitu peristiwa di mana gereja mula-mula mengalami pertumbuhan yang begitu luar biasa, yang begitu spektakuler, di mana ada kebangunan rohani yang luar biasa sehingga dalam satu hari saja bertambahlah jumlah mereka kira-kira 3.000 jiwa. Pada hari itu jumlah mereka bertambah 3.000 jiwa. Jadi gereja mula-mula pada waktu itu mengalami terobosan yang luar biasa. Gereja mula-mula pada waktu itu mengalami keberhasilan, kesuksesan yang luar biasa, di mana Tuhan menambahkan jumlah mereka kira-kira 3.000 jiwa. Bayangkan pada masa itu Tuhan menambahkan 3.000 jiwa saudara. Betapa dahsyatnya. Hari ini pun kalau Tuhan menambahkan 3.000 jiwa ke dalam satu gereja, itu satu peristiwa yang begitu dahsyatnya, begitu luar biasa. Nah saudara, yang saya rindu kita renungkan bersama, apa yang dilakukan oleh umat-umat Tuhan, oleh hamba-hamba Tuhan, sehingga dia atau mereka mengalami perkara yang dahsyat saudara, sehingga dalam kehidupan kita juga akan aplikasikan, kita akan praktekkan apa yang harus kita kerjakan sehingga kita mengalami keberhasilan. Selain sebentar lagi kita akan berdoa bersama, dalam perjalanan hidup kita apa yang harus kita kerjakan sehingga kita mengalami keberhasilan yang dahsyat dan spektakuler yang Tuhan kerjakan. Saudara, yang pertama yang bisa kita lihat di ayat 42, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Jadi kenapa mereka mengalami perkara yang dahsyat dan Tuhan tambahkan jumlah mereka 3.000 orang? Kenapa saudara? Karena mereka adalah anak-anak Tuhan yang siap menjadi saksi. Mereka adalah anak-anak Tuhan
yang siap menjadi terang dengan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Ketika mereka bertekun dalam firman, ketika mereka haus akan firman, ketika mereka merindukan firman, dan firman itu membentuk kehidupan mereka, sehingga akhirnya mereka bisa jadi terang, bisa jadi saksi, sehingga jumlah jiwa-jiwa yang diselamatkan begitu luar biasa ledakannya. Karena ada umat-umat Tuhan yang bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dan mereka bisa menjadi teladan dan menjadi contoh. Saudara, untuk kita mengalami keberhasilan, untuk kita mengalami rencana Tuhan di dalam kehidupan kita, mari kita mempraktekkan apa yang dilakukan oleh jemaat mula-mula, yaitu bertekun dalam firman. Ketika kita bertekun dalam firman, dan firman itu memproses dan membentuk kehidupan kita, maka percayalah bahwa firman itu akan mengerjakan keberhasilan yang dahsyat di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya bertekunlah dalam firman, supaya firman itu yang menguasai dan memenuhi kehidupan saudara. Ketika firman itu menguasai dan memenuhi seluruh kehidupan saudara, maka saudara akan melihat hidup saudara diubah. Dan ketika hidup saudara diubah, orang-orang akan melihat dan mereka pun tertarik datang kepada Tuhan, sehingga apa yang menjadi rencana Tuhan digenapi. Dan kemudian saudara, yang kedua, apa yang dilakukan oleh para murid sehingga Allah mengerjakan keberhasilan yang luar biasa, saudara. Di ayat yang ke-44 dikatakan, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Yang kedua yang bisa kita lihat di sini, sehingga keberhasilan terjadi di dalam kehidupan mereka, selain mereka bertekun dalam firman, merindukan firman, maka semua orang yang percaya itu juga membangun persekutuan, dan mereka tetap bersatu. Ada kesatuan hati di tengah-tengah mereka. Ada kesatuan hati dalam kehidupan mereka, sehingga mereka akhirnya menjadi contoh dan menjadi teladan, dan akhirnya menuai banyak jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Itu terjadi karena mereka memiliki kesatuan hati. Saudara rindu mengalami keberhasilan, saudara rindu mengalami kesuksesan, saudara rindu mengalami perkara besar. Kalau saudara rindu, maka jadilah orang-orang yang hidup dalam kesatuan. Di tengah keluarga, mari kita bangun kesatuan, keharmonisan. Di dalam kehidupan kita di dunia kerja, dalam hidup kita pribadi, jadilah orang-orang yang tetap bertekun dan bersatu di dalam Tuhan. Ketika kita bersatu hati sebagai tim, bersatu hati sebagai keluarga, bersatu hati sebagai umat-umat Tuhan dalam satu penggembalaan, maka saudara akan menyaksikan bagaimana Tuhan mengerjakan keberhasilan. Lalu kemudian yang terakhir saudara, dikatakan di ayat 47, dan sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Jadi mereka juga hidup memuji Tuhan, sehingga mereka mengalami perkara yang besar, mereka mengalami perkara yang dahsyat, karena mereka memuji Allah, meninggikan Allah. Mereka mengagungkan Allah di tengah-tengah mereka, di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka mengalami perkara yang besar. Saudara, saya percaya setiap saudara rindu mengalami perkara-perkara yang besar dalam kehidupan saudara. Saya percaya setiap saudara rindu melihat perkara yang ajaib Tuhan kerjakan dalam kehidupan saudara. Dan ketahuilah bahwa Tuhan pun rindu mengerjakan keberhasilan dalam hidup saudara, sama seperti Dia mengerjakan perkara spektakuler di kisah gereja mula-mula dalam kehidupan saudara, dalam kehidupan keluarga saudara. Ada kondisi-kondisi, ada keadaan-keadaan yang Tuhan sanggup pulihkan ketika saudara mempraktekkan firman Tuhan, yaitu dengan bertekun dalam firman. Saudara rindu haus akan firman, dan saudara percaya dan kemudian membangun kesatuan di tengah keluarga, di tengah dunia kerja. Ada kesatuan hati di sana, dan kemudian
hidup harus selalu memuliakan Tuhan. Karena orang yang memuji dan memuliakan Allah lah yang akan mengalami perkara-perkara besar. Puji Tuhan saudara, saya percaya hidup saudara diberkati melalui firman Tuhan saat ini. Dan saya percaya iman saudara dibangkitkan, sehingga ketika kita menaikkan doa-doa kita, Tuhan bekerja, Tuhan campur tangan di dalam kehidupan saudara. Sebelum saya akan berdoa bagi segala pergumulan saudara, terlebih dahulu saat ini saudara, saya akan berdoa supaya firman Allah tertanam, diterapkan dan bertumbuh dalam kehidupan saudara. Mari ambil sikap berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan sahabat doa ini ya Tuhan, di mana kami telah belajar firman-Mu. Sebelum kami akan berdoa bersama, sebelum saya akan mendoakan mereka, kami sudah belajar firman-Mu bahwa kami akan mengalami kesuksesan, keberhasilan jika kami bertekun dalam firman. Kami akan mengalami keberhasilan jika kami tetap bersatu, dan kami akan mengalami keberhasilan jika kami tetap memuliakan Allah. Terima kasih buat kebenaran-kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Tanamkan kebenaran firman-Mu ini dalam kehidupan anak-anak-Mu satu persatu, sehingga mereka mengalami perkara besar di dalam hidup mereka. Tuhan kiranya memberkati, Tuhan kiranya campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang mengerjakan perkara besar di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini Tuhan, hamba akan berdoa buat segala pergumulan mereka. Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya berkarya, Tuhan kiranya bekerja dalam kehidupan anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Haleluya, puji Tuhan saudara. Saya percaya renungan firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah menguatkan dan meneguhkan hati saudara, membangkitkan iman saudara. Dan ketika kita menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan, saya percaya saudara sungguh-sungguh mempercayai Allah sanggup menolong kehidupan saudara. Itu sebabnya saat ini saudara, mari kita datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar. Kita rendahkan hati di hadapannya. Kita datang kepada Dia dengan iman yang benar, percaya bahwa Allah kita sanggup untuk menolong dan menjawab segala pergumulan doa kita. Saudara, saat ini sebelum saya akan mendoakan pergumulan saudara, topik-topik doa saudara, mari terlebih dahulu datang kepada Tuhan menyerahkan topik doa khusus saudara. Mungkin saat ini ada topik doa saudara secara khusus yang mungkin orang lain tidak tahu, tetapi dengar saudara, Allah kita tahu. Dia tahu dan Dia mengerti apapun yang sedang saudara hadapi saat ini. Saya menopang saudara dalam doa, mulai naikkan doa pribadi saudara, doa topik doa khusus saudara kepada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba menopang anak-Mu dalam doa. Engkau yang mendengar seruan mereka, Engkau yang mendengar tangisan mereka, Engkau yang mendengar jeritan hati mereka. Tuhan, Engkau sanggup menjawab anak-anak-Mu. Dengarkan seruan-seruan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengarkan tangisan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang menjawab, Tuhan yang melawat, Tuhan yang campur tangan di dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya, jamah anak-anak-Mu. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang berbeban berat. Ada masalah yang menjadi beban kehidupan mereka. Ada persoalan yang sedang menindih kehidupan mereka. Tuhan, hamba berdoa, hamba menopang anak-anak-Mu di dalam doa. Tuhan kiranya yang mengangkat segala beban mereka. Tuhan mengangkat beban persoalan yang menindih kehidupannya. Tuhan, tolong anak-Mu ini Bapa. Tolong ya Tuhan, Engkau beri kelegaan. Engkau mengangkat beban persoalan hidupnya. Engkau yang menyelesaikan segala masalah dan persoalan kehidupannya. Tuhan yang campur tangan,
Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tolong anak-anak-Mu dalam segala beban dan persoalannya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, mungkin saat ini ada anak-anak-Mu yang mengalami masalah di tengah-tengah keluarganya. Tuhan tolong, Engkau yang memberi jalan keluar bagi anak-anak-Mu yang mengalami masalah di tengah-tengah keluarganya. Jamah keluarga anak-anak-Mu untuk menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati Tuhan, keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang dipenuhi oleh kasih karunia Tuhan. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Bapa, berkati suami istri untuk semakin saling mengasihi dalam nama Tuhan Yesus, semakin harmonis dalam Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati orang tua dan anak, campur tangan-Mu dalam hubungan orang tua dan anak. Mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami kerusakan, keretakan dalam hubungan mereka dengan anak-anak mereka atau dengan orang tua mereka. Tuhan pulihkan keluarga-keluarga anak-anak-Mu, sehingga anak-anak-Mu hidup dalam damai sejahtera, dalam keharmonisan rumah tangga ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit saat ini. Hamba menopang anak-anak-Mu dalam doa. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Tuhan tolong dalam nama Yesus. Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang tahu apa yang menjadi penyakit mereka. Dan Engkaulah dokter di atas segala dokter. Engkaulah tabib kami yang ajaib, yang sanggup menyembuhkan setiap anak-anak-Mu dari segala sakit penyakit mereka. Ada begitu banyak permohonan doa untuk sembuh dari sakit diabetes. Tuhan tolong anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes ya Tuhan. Normalkan kadar gula darahnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit diabetes. Tolong anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit diabetes. Nyatakan mujizat-Mu ya Bapa. Nyatakan campur tangan-Mu ya Bapa. Nyatakan perkara besar bagi mereka. Sembuhkan mereka yang sakit diabetes dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kami juga berdoa ya Tuhan, jamah dan sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung. Ada begitu banyak juga orang yang memohon doa untuk kesembuhan dari asam lambung. Tuhan tolong, Tuhan nyatakan mujizat, Tuhan nyatakan perkara yang besar. Sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung. Dalam nama Yesus, tiada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sudah mengalami masalah saraf oleh karena asam lambungnya yang terlalu tinggi. Tuhan campur tangan. Anak-anak-Mu mengalami anxiety karena asam lambung yang terlalu tinggi. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong, Tuhan campur tangan. Nyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu yang mengalami asam lambung. Kerjakan mujizat-Mu, kerjakan kesembuhan bagi mereka. Anak-anak-Mu yang mengalami kolesterol ya Tuhan yang terlalu tinggi dalam darahnya, normalkan kadar kolesterol anak-anak-Mu ya Tuhan. Jamah ya Bapa, sempurnakan, pulihkan, netralkan kolesterol anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami kolesterol yang tinggi Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang mengerjakan kesembuhan. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker. Tuhan, Engkau yang campur tangan, Engkau yang menjamah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker. Apapun sakit kanker yang mereka alami, Tuhan kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus.
Tidak ada yang mustahil bagimu ya Tuhan. Tolong kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Tiada yang mustahil bagimu. Engkau sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, Tuhan tolong jamah, netralkan tekanan darahnya ya Tuhan, normalkan tekanan darahnya sehingga anak-anak-Mu disembuhkan oleh karena mujizat-Mu. Netralkan ya Tuhan, normalkan anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami dan menjalani cuci darah, Tuhan tolong anak-Mu ya Bapa. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Tiada yang mustahil bagimu. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal ya Tuhan. Dalam nama Yesus, perkara besar terjadi. Dalam nama Yesus, mujizat Tuhan dinyatakan. Dan anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal disembuhkan dalam nama Yesus. Ada begitu banyak juga anak-anak-Mu yang memohon doa untuk kesembuhan dari sakit jantung. Tuhan, nyatakan kuasa-Mu. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu dari sakit jantung mereka dalam nama Yesus. Siapapun anak-Mu yang mengalami masalah jantung saat ini, Tuhan tolong. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara besar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit jantung dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Dalam nama Yesus kami juga berdoa saat ini Tuhan. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam urat, Tuhan tolong kerjakan kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit liver, dalam nama Yesus. Ada yang sakit getah bening mungkin, dalam nama Yesus Tuhan tolong kerjakan kesembuhan. Ada yang sakit migrain, dalam nama Yesus Tuhan tolong kerjakan kesembuhan. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu yang mungkin belum disebutkan, satu persatu Tuhan tolong jamah mujizat-Mu dinyatakan bagi setiap anak-anak-Mu. Mereka disembuhkan oleh karena bilur-bilur Yesus. Apapun yang menjadi penyakit mereka, mungkin ada yang mengalami sakit alergi, Tuhan yang menolong, Tuhan yang menyatakan mujizat dari alergi apapun. Sembuhkan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan apapun yang menjadi sakit anak-anak-Mu, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan. Dalam nama Yesus, oleh bilur-bilur-Mu anak-anak-Mu disembuhkan Tuhan, dalam nama Yesus. Saat ini hamba juga berdoa ya Tuhan, Tuhan juga memberkati anak-anak-Mu dalam karir mereka, dalam profesi mereka, pekerjaan mereka. Tuhan yang campur tangan, berkati anak-anak-Mu Tuhan. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh, Tuhan tolong mereka. Berkati anak-anak-Mu ya Tuhan, supaya kebutuhan kehidupan mereka tercukupi. Dan Tuhan memberkati mereka dalam pekerjaan mereka. Jauhkan dari segala kecelakaan kerja dalam nama Yesus. Tolong mereka Tuhan, nyatakan kuasa-Mu. Dan Tuhan membuka pintu untuk pertumbuhan dan perkembangan ekonomi anak-Mu Bapa, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami juga berdoa saat ini bagi para pegawai, para honorer. Tuhan campur tangan, memberkati anak-anak-Mu satu persatu dalam pekerjaan mereka sebagai honorer dalam nama Yesus, sebagai pegawai dalam nama Yesus. Tuhan tolong, Tuhan jamah, Tuhan lawat dalam nama Yesus. Tuhan memberkati dan memberkati perkembangan ekonomi mereka dalam nama Yesus. Berkati juga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Tuhan tolong mereka dalam apa yang mereka tanam dalam nama Yesus, dalam apa yang mereka pelihara dalam nama Yesus. Jadikan mereka berhasil ya Tuhan.
Jamah mereka ya Bapa, jamah mereka ya Tuhan. Jadikan mereka berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang sanggup campur tangan menyatakan kuasa dan mujizat-Mu bagi para petani. Bahkan hamba berdoa bagi para nelayan juga. Berkati mereka ya Tuhan. Biarlah kasih karunia Tuhan juga melimpah bagi para nelayan dalam nama Yesus. Para pengusaha, pebisnis, Tuhan memberkati segala usaha dan bisnis mereka. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati mereka ya Tuhan, sehingga mereka bisa menjadi berkat bagi banyak orang, jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, berkati para medis Tuhan, baik dokter, berkati dalam nama Yesus, para bidan, para perawat, semuanya Tuhan, dalam bidang mereka masing-masing. Tuhan kiranya yang memberkati mereka. Berkati rumah-rumah sakit tempat mereka mengabdi. Biarlah dari sana masyarakat terlayani, masyarakat disembuhkan. Berkati semua anak-anak-Mu ya Tuhan, sebagai tenaga medis, berkati mereka. Bapa yang baik, kami berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai PNS ya Tuhan. Tuhan yang memberkati, biar mereka mengabdi dan mengerjakan yang terbaik bagi bangsa ini. Berkati anak-anak-Mu sebagai PNS, TNI Polri juga, Tuhan yang campur tangan memberkati ya Tuhan, untuk mereka mengabdi bagi bangsa ini, menjaga keamanan bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Berkati ya Tuhan, jika ada anak-anak-Mu yang sudah pensiun, tetap sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan memenuhi kehidupan mereka dalam nama Yesus. Berkati juga jika ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam kondisi tidak punya pekerjaan, mereka sedang dalam kondisi pengangguran. Tuhan tolong, Tuhan lawat, Tuhan campur tangan bagi anak-anak-Mu, berikan mereka pekerjaan ya Tuhan, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Yang terakhir kami berdoa buat para pejabat di bangsa ini, buat Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, kepala-kepala daerah. Tuhan memberkati gubernur, bupati, camat, kepala desa, sampai jajaran terendah sekalipun. Berkati semuanya mereka ya Tuhan, dalam nama Yesus. Wakil-wakil rakyat juga, jamah mereka dan berkati mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati semuanya. Saat ini hamba juga berdoa ya Tuhan bagi setiap anak-anak-Mu ini, untuk masa depan mereka. Engkau Allah yang menjamin masa depan kami adalah masa depan yang penuh harapan. Engkau telah merancangkan yang terbaik bagi setiap anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Berkati juga anak-anak-Mu yang masih duduk di bangku pendidikan ya Tuhan. Tuhan campur tangan, biar Tuhan memberkati pendidikan mereka, sehingga kelak mereka akan menjadi anak-anak yang berhasil ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Ini doa kami, ini seruan kami. Kami datang kepadamu dengan penuh iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah diberkati melalui renungan firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Dan saudara juga sudah dikuatkan ketika saudara didoakan. Dan percayalah, Allah mendengar doa dan seruan kita anak-anaknya. Kalau saudara belum berlangganan dengan channel ini, segeralah berlangganan. Silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau masih berwarna merah saudara, silakan tekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui program Sahabat Doa ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, dan saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.